Selamat datang. Pernah nggak sih Anda lihat ada proyek baru yang kelihatannya menjanjikan banget, terus dalam hati mikir, wah ini bisa jadi gede nih. Kita semua kan punya rasa takut ketinggalan, atau yang biasa disebut FOMO. Tapi gimana kalau perasaan itu bukan cuma dimanfaatin, tapi justru dijadiin fondasi dari sebuah penipuan yang super rumit? Nah, kali ini kita akan bedah arsitektur di baliknya. Iya, perasaan takut ketinggalan atau FOMO itu, ya ampun. Itu salah satu pemicu psikologis paling kuat yang kita punya loh. Dan para penipu yang canggih ini, mereka nggak cuma sekedar memanfaatkan itu. Oh bukan, mereka membangun, benar-benar membangun seluruh arsitektur penipuan di atasnya. Jadi, lupain deh email-email phishing yang sederhana. Ini bukan lagi soal itu. Yang akan kita bongkar sekarang ini adalah sebuah, ya sebut saja konstruksi ilusi yang lengkap. Sesuatu yang dirancang dengan sangat-sangat teliti, biar kelihatannya, rasanya, dan fungsinya itu persis kayak proyek teknologi yang beneran. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah cetak birunya, blueprintnya dari penipuan canggih ini. Kita akan lihat lapis demi lapis, gimana sih cara mereka menipu, mengunci korbannya, dan ya, akhirnya merugikan mereka. Udah siap buat ngintip ke balik tirai? Nah, inilah inti dari semuanya. Arsitektur penipuan. Coba deh bayangin, ini tuh kayak resep ya, resep untuk membangun sebuah ilusi yang sempurna. Sebuah sistem dengan 6 lapisan yang sengaja dirancang dari luar ke dalam, tujuannya cuma satu, menciptakan fasad atau tampilan luar yang nyaris tanpa celah. Ini dia, peta jalan kita, ke-6 lapisannya. Kita akan mulai dari yang paling luar dulu ya, yaitu narasi dan pemasaran. Ini tugasnya buat membangun kepercayaan. Habis itu kita masuk lebih dalam ke mesin teknisnya. Ada aplikasi, API, dan data yang kerjaannya menciptakan ilusi seolah-olah semuanya berfungsi. Dan di paling inti lapisan terdalamnya, ada psikologi si korban itu sendiri. Oke, pertama-tama kita bongkar 2 lapisan paling luar, yang kita sebut mesin legitimasi. Tujuan utamanya cuma satu, yaitu bikin proyek palsu ini kelihatan super kredibel dan profesional pas pertama kali orang lihat. Coba perhatiin deh gimana 2 lapisan ini kerja bareng. Di satu sisi, ada fondasi narasinya, repositori GitHub, white paper yang isinya jargon teknis rumit. Ini semua buat ngeyakinin orang-orang yang ngerti teknis. Nah, di sisi lain, ada kemasan pemasarannya, website yang kinclong, branding yang keren, ini buat memikat investor. Keduanya digabung, wah, ini kombinasinya mematikan. Oke, anggaplah kita udah terpukau nih sama bagian luarnya yang kinclong. Sekarang, waktunya kita masuk lebih dalam ke mesin ilusinya. Nah, 3 lapisan berikutnya ini adalah tempat di mana semua trik sulap teknisnya terjadi. Jadi, bayangin Anda login ke akun Anda. Tampilannya bersih, grafiknya naik terus. Saldo Anda nambah tiap hari. Semuanya itu terasa nyata dan meyakinkan banget. Seolah-olah Anda beneran lagi berinteraksi dengan sebuah sistem yang canggih. Tapi, ini dia pertanyaan paling penting. Di balik semua angka yang kelihatan indah itu, beneran ada isinya nggak sih? Beneran ada substansinya? Atau, jangan-jangan, semuanya cuma tampilan visual yang kosong melompong. Nah, begini cara ilusinya bekerja. Dompet digital keren yang Anda lihat itu cuma tampilan visual. Saldo yang naik terus, itu cuma angka yang dikirim dari server mereka. Dan pas Anda tekan tombol klaim, sama sekali nggak ada transaksi blockchain yang terjadi. Nggak ada. Artinya nggak ada catatan publik yang permanen. Anda itu cuma mengubah satu baris data di database internal punya mereka. Dan tahu nggak, setiap lapisan teknis ini bahkan punya nama formalnya sendiri loh di dunia kejahatan siber. Tampilan aplikasinya disebut penipuan berbasis antarmuka. API-nya disebut pengiriman kebenaran terkontrol. Dan datanya itu disebut buku besar sintetis. Intinya sih semuanya palsu, tapi namanya dibikin keren biar kelihatan canggih. Kalau kita intip di balik layar, teknologinya itu sebenarnya sederhana banget. Server mereka itu mungkin cuma ngirimin sebaris teks yang isinya angka saldo palsu. Udah gitu aja. Nggak ada koneksi ke blockchain sama sekali, nggak ada validasi dari pihak manapun, semua data itu disimpan di database internal mereka sendiri, yang artinya bisa mereka ubah kapan aja sesuka hati. Oke, teknologinya udah kita bedah, tapi arsitektur penipuan ini nggak akan pernah berhasil tanpa lapisan terakhir dan yang paling krusial, elemen manusianya. Nah, disinilah penipuan ini benar-benar mengunci korbannya secara psikologis. Dan ini tujuan akhirnya. Sistem ini tuh nggak dirancang buat menipu Anda sekali terus selesai, bukan. Tujuannya itu buat bikin Anda percaya sama ilusi ini, bikin Anda terus-terusan balik lagi, dan yang paling penting, bikin Anda ngajak orang lain buat gabung. Jadi tanpa sadar, korban itu diubah jadi bagian dari mesin pemasaran si penipu.
Lingkaran psikologisnya tuh kayak gini kerjanya. Pertama, Anda lihat iklannya atau situsnya, terus jadi tertarik. Tampilan luarnya yang meyakinkan itu ngebangun kepercayaan Anda. Begitu Anda mulai terlibat dan lihat saldo palsu Anda, muncullah ketergantungan secara emosional. Dan akhirnya, Anda jadi pendukungnya yang tanpa sadar merekrut korban selanjutnya. Lingkarannya pun terus berputar. Nah, sekarang kita udah paham nih arsitektur lengkapnya. Pertanyaan berikutnya kan, gimana caranya kita bertahan? Gimana kita bisa ngenalin cetak biru penipuan ini di luar sana? Yuk, kita bahas pertahanan buat kita semua. Jadi, coba kenali titik-titik rentan ini. Pertama, eksploitasi kepercayaan. Jangan gampang terkecoh sama GitHub atau white paper yang kelihatannya profesional. Kedua, penipuan visual. Ingat, tampilan yang keren bisa aja nyembunyi yang backend yang nggak ada sama sekali. Ketiga, simulasi data. Selalu sadar kalau saldo Anda itu bisa jadi cuma angka di database. Dan yang terakhir, waspadai penguncian psikologis. Kalau ada sistem yang terlalu fokus sama iming-iming hadiah dan nyuruh ngajak teman, nah itu udah lampu merah. Jadi, pada akhirnya kesimpulannya jelas banget. Ini tuh bukan sistem blockchain yang gagal, ini bahkan bukan sistem blockchain sama sekali. Ini adalah sebuah sistem persepsi berlapis-lapis yang dirancang cuma dengan satu tujuan, memanipulasi apa yang Anda lihat dan apa yang Anda yakini. Dan pertanyaan terakhir dari saya buat Anda, sekarang setelah Anda paham arsitekturnya, ilusi mana yang bakal Anda sadari duluan? Karena dengan pengetahuan ini, Anda nggak lagi cuma ngelihat permukaannya aja, tapi Anda bisa ngelihat cetak biru yang tersembunyi di baliknya.